hutan dibuka untuk kepentingan food estate. Waduh. Ya senggol-senggol dikit nggak apa-apa gitu. Ya. Ada satu kata yang saya dengar ketika di hutan Wanagama itu kita trekking. Satu kesan yang mereka ucapkan itu ternyata menyenangkan ya di hutan. Bikin pelatihan karbon yang harganya lebih terjangkau buat mahasiswa atau umum, apalagi buat anak-anak SD, SMP, SMA gitu. Menarik loh Prof gitu. Bikin peta ukur, ngukur diameter pohon, tinggi pohon. Nanti setelah proses itu saya ajak teman-teman ini untuk ngolah datanya. Gimana tahu karbon dari biomasa pohon. Ini benar-benar tanggung jawab kita generasi muda juga, dan bahkan generasi di atasnya yang mereka sekarang berada di kekuasaan dan punya andil untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait perubahan iklim dan sebagainya di Indonesia. Sebenarnya kalau itu dilakukan sah-sah aja sebenarnya, tapi kan kebanyakan hal-hal itu dilewati ya Om, kayak diloncati, tiba-tiba bikin, tiba-tiba menggusur, yang padahal mereka udah tinggal di situ sebelum ada Indonesia. Mungkin itu hal-hal yang sebenarnya perlu untuk jadi keresahan kolektif juga Om, sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia Om. Saya sebenarnya juga pengen diskusi sama ahli bahasa nih Om. Sebenarnya kata dasar pembangunan tuh bangun apa bangunan gitu. Oase menghadirkan para narator yang memiliki pengalaman di bidang edukasi, literasi, dan juga kepemimpinan. Dengan satu visi, berkontribusi pada masa depan Indonesia yang lebih baik. Semoga menginspirasi. Halo teman-teman sekalian, senang sekali kita kembali bertemu di podcast Oase. Dan di episode kali ini saya mengajak seorang tamu, anak muda yang sangat bertalenta di bidang seni. Tetapi saat ini saya tidak akan ngobrolin tentang seni, karena anak muda ini sangat passionate di bidang lingkungan hidup, lebih khusus di bidang kehutanan dan juga persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Dan anak muda ini punya nama Eka Bagus Manuntun. Nah, Mas Eka gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah, senang sekali ya bisa bertemu di acara ini. Senang sekali. Dan saya pengen ngobrol-ngobrol banyak nih sebagai seorang anak muda. Siap. Yang punya passion, punya ketertarikan di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan juga sekarang saya dengar tadi kita di backstage ngobrolin tentang karbon. Ya. Oke. Mas Eka, saya pengen mulai nih dari sebuah pertanyaan. Mas Eka ini kan aslinya anak gunung ya ini ya. Nah, dia tuh tinggal berasal dari Kaliangkre. Kaliangkre ini kalau mungkin orang banyak mengenal sebagai Nepal Van Java. Betul. Di lereng Gunung Sumbing. Betul. Nah, saya ingin mulai dulu dari sebuah pertanyaan. Mungkin ada momentum atau orang yang menginspirasi Mas Eka sehingga punya ketertarikan belajar kehutanan, berkecimpung di bidang kehutanan, dan hal-hal yang berbau lingkungan hidup. Monggo Mas, mungkin bisa dijelasin dulu dari situ gitu loh. Kebetulan kalau terkait tadinya masuk ke kehutanan itu sebenarnya kecemplung Om. Iya, tapi sebagai orang Jawa kan ya Om, kalau kecemplung tuh harus bisa renang. Ya saya mencoba untuk berenang dan menikmati apa yang sedang saya jalani. Dari SMP sekolah di Kota Magelang, kemudian SMA di Magelang juga, kemudian melanjutkan kuliah ke Jogja. Di awalnya sebenarnya tadinya inginnya saya kuliah di musik, cuma karena satu dan lain hal akhirnya memilih untuk di kehutanan. Dan kebetulan aja ini yang menyarankan untuk masuk ke kehutanan tuh om saya. Om saya tuh kebetulan dulu mantan kepala sekolah SMP 6 Magelang. Kebetulan saya tanya konsultasi jurusan apa ya Om. Aku tuh bingung, kalau musik kan udah jelas saya pengen ngambil di bidang musik dan instrumentasinya tertentu udah. Tapi karena satu dan lain hal tadi, Om saya menyarankan untuk ngambilnya tadinya dua, coba rekam medis sama kehutanan, milih mana? Terus saya kayaknya kehutanan aja. Dua hal yang sangat berbeda. Iya. Kehutanan aja, karena saya pikir kehutanan nggak ada matematikanya Om. Tapi setelah nyemplung ternyata ya fisikal, matematika, kimia ada semua. Komplit. Oke.
Tuh. Jadi dari situ, nah terus pilihan tadi apakah ada dasar karena mungkin waktu kecil sudah tinggal di lereng gunung yang kemudian membuat jadi keseharian itu sudah sering ketemu dengan banyak pohon, hutan dan segala Iya. macam. Gimana gitu? Betul sekali Om. Kebetulan kecilnya saya tuh benar-benar hidup di Desa Kaliangkrik. Desa Kaliangkrik ada sebuah bukit atau gunung itu punya perhutani, RPH Temanggal namanya. Di belakang pasar Kaliangkrik itu hutan pinus. Dan setiap pagi setiap pulang sekolah dari SD itu saya ngambil bunga pinus itu loh Om. Ya Bang, jadi saya. Ya itu ngambil, kadang bisa dapat 1-2 kresek, kadang bisa sebagor. Itu saya kasihkan ke nenek saya. Nanti saya diopai buat saya main PS Om. Dan keseharian saya selalu di hutan itu mungkin yang membuat saya merasa aman ini. Saya udah biasa di hutan, ketemu ular juga ya bisa mengatasi dan sebagainya. Jadi aman kayaknya saya masuk hutan. Ya. Oh aduh, itu tadi yang menarik tadi itu mengumpulkan bunga pinus, dikumpulin kasih ke nenek, dapat uang buat main PS. Kayaknya hiburan zaman itu tuh, dan masih zaman PS1 ya Om. Oke. Dan selain hiburan yang lain kayak main permainan-permainan tradisional yang lain tuh, kebetulan waktu zaman saya masih nyari bunga pinus itu tuh lagi kalau zaman sekarang viral kan ya. Ngetren zaman itu anak-anak tuh pada main PS, jadi saya ikut main PS. Oke. Nah, Mas dari tadi pilihan antara kehutanan tadi bilang bahwa tidak ada matematika. Emang nggak senang matematika? Sebenarnya senang juga ya nggak begitu senang sih Om, karena kadang kan hitungannya agak rumit ya. Cuma ternyata ya bisa-bisain aja, karena ya kalau tahu rumusnya, tahu perhitungannya, akhirnya juga ketemu jawabannya sih. Iya. Dan dari situ masuk ke kehutanan UGM, terus kemudian gimana setelah masuk ke kehutanan UGM makin merasa cocok atau gimana? Setelah masuk ke hutan UGM pertama kali yaitu agak culture shock itu Om. Saya kira nggak ada matematika, nggak ada pelajaran yang eksak, ternyata ya karena masuknya kan saintek ya. Iya. Disiplin ilmu saintek, akhirnya ya mau nggak mau tetap harus belajar terkait itu, matematika, fisika dan sebagainya. Dan titik dimana saya mulai menyukai kehutanan itu ketika ada ada kolektivitas teman-teman Om. Apa itu? Jadi kesolidan anak-anak kehutanan itu yang bikin saya jadi, tadinya di awal saya ngerasa wah masuk kehutanan ada hitung-hitung kayak gini, terus ternyata tadinya waktu masuk praktikum dan sebagainya itu kan tanggung jawab yang harus dilakukan, nulis laporan sampai begadang tiap malam. Tapi yang bikin berkesan itu karena kesolidan teman-teman ini yang saling bantu Om, dan ya dinikmati sih Om. Oke. Dan setelah itu kerja di bidang yang sama dengan kehutanan lingkungan atau gimana? Setelah itu Lulus kebetulan sebelum lulus tuh saya sering ikut voluntary gitu, dan kebetulan yang dari Relung Indonesia, kebetulan saya sekarang bekerja di Relung Indonesia, namanya Bapak Arif Fahmi, itu adalah suami dari dosen pembimbing saya. Kebetulan saya selain fokus di bidang kehutanan, kebetulan juga di digital marketing. Nah, Bapak Arif ini meminta saya untuk membuatkan ekowisata di Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Nah, itu dari situ berproses lah bareng Pak Arif, akhirnya cocok, udah kamu kalau lulus kesini aja, ke Relung aja gitu. Akhirnya bekerja di Relung Indonesia itu. Di Jakarta kapan ya? Relung Indonesia pusatnya di Jogja. Di Jogja ya. Tapi kalau mendampingi provinsinya ada beberapa provinsi yang didampingi. Oke. Apa kerjaannya Mas di sana? Yang diperankan peran apa ya Mas Arif? Saya. Kalau saya kebetulan sebagai knowledge management dan public communication manager. Di situ saya mengelola pengetahuan dan praktik baik yang didapatkan dari setiap proyek yang dikerjakan Relung di seluruh Indonesia. Jadi ada misal keberhasilan proyek, bahkan ketidakberhasilan proyek itu harus jadi sebuah materi atau dokumen yang bisa jadi pembelajaran untuk semuanya. Maka dari setiap proyek yang dijalankan itu saya mendokumentasikan dan mengarsipkan itu agar bisa dibaca oleh semuanya gitu. Oke. Dan tadi yang satu lagi perannya sebagai public communication. Public communication aja. Nah, kalau itu lebih ke pengelolaan sosial medianya sih Om. Serta kayak
kalau relung punya mitra internasional, nanti tugas saya untuk jadi kayak apa ya, LO dan Iya, iya, iya. atau apa kalau nganunya LO sih? Apa yang di LO atau hubungan masyarakatnya Humas ya? humas. Ya, 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 ya. Betul. Nah, dari perjalanan berapa tahun jadi relung ya? Di relung sejak tahun 2022 berarti 4 4 tahun gitu. tahun jalan. 4 tahun. Setelah lulus baru masuk ke relung. Ya, betul. Menumbuhkan makin menumbuhkan kecintaan pada hutan Iya. atau gimana setelah masuk ke dalam satu Setelah- organisasi yang ngurusi Iya. hutan itu gimana, Mas? Setelah masuk di relung, pelajaran-pelajaran yang sebenarnya saya dulu karena mungkin masuk ke hutanan udah agak sedikit terpaksa terus berenang gitu ya Om. Setelah masuk relung malah jadi suka. Tadinya kayak definisi terkait agroforestry, kemudian definisi-definisi lain terkait istilah-istilah kehutanan itu saya nggak paham artinya sebenarnya. Tapi setelah di relung bekerja bersama petani, kemudian kita benar-benar terjun ke tingkat tapak, merasa bahwa ternyata ada ya kerjaan kayak gini. Kita benar-benar turun ke tingkat tapak, memberdayakan masyarakat, masyarakatnya seneng, jadi kayak ada impact yang didapatkan gitu Om. Terlihat terus jadi kayaknya ini jalan saya deh gitu. Tadi nyebut tapak. Tingkat tapak ya. Tapak itu apa tuh? Tingkat tapak tuh kayak skala terkecil dari sebuah kawasan gitu Om. Oh. Jadi kalau misal kita punya petani dampingan di Petung Kriana tadi, kita manggilnya di tingkat tapak gitu. Kenapa Mas Eka nyebutnya petani? Petani itu untuk orang yang di hutan itu kan? Iya, petani. Bang nyebut- Kebetulan yang didampingin itu petani-petani yang tinggal di sekitar hutan. Oh, mereka bisa bercocok tanam apa? Rata-rata banyak sih Om, ada yang mereka beternak, ada yang mereka juga menanam kayak kopi di hutan. Kemudian ada juga yang punya lahan, mereka nanam agroforestry kayak tumpang sari gitu Oh iya, di dalam ya. di dalam. Ya. Oke Mas, saya pengen sebagai sebagian orang, Iya. hutan itu kan dipersepsi sebagai sebuah tempat yang Iya. gelap, penuh misteri Iya, gitu. betul. Bahkan mungkin orang menganggap itu tempat yang mistis gitu. Betul. Dan kita itu memang secara konstruksi pikiran sehingga muncul persepsi ya, jangan main ke hutan gitu Iya. ya. Jangan masuk ke hutan. Kalau masuk ke hutan nanti konsekuensinya ada begini-begini. Bahkan kesurupan pun bisa dituduhkan. Nah, padahal kita sekarang kita melihat negara kita yang begitu luas ini punya persoalan lingkungan. Iya, Ada degradasi lingkungan Betul. biasanya, dan salah satu sumbernya adalah karena hutan kita habis dibabat. Saya pengen mulai obrolan masuk ke soal isu-isu besar di lingkungan ini, mulai di situ. Gimana Mas Eka ngelihat persepsi orang Iya. pada hutan ini? Oke. Kalau kebetulan kalau persepsi masyarakat awam yang jarang masuk hutan ya, melihat hutan tuh memang benar kayak tadi Om Iwan katakan. Bahkan kemarin ketika saya bikin proyek rumah belajar karbon di Wanagama, itu yang daftar kan ternyata berbeda-beda jurusan. Bahkan ada yang hubungan internasional, ada yang administrasi publik, dan belum pernah masuk hutan sama sekali. Ada satu kata yang saya dengar ketika asik, kita kan trekking ya Om di Udah jalan nggak ya? Udah jalan di hutan Wanagama itu, kita trekking terus jalan, terus satu kesan yang mereka ucapkan itu ternyata menyenangkan ya di hutan ini. Karena ya kebetulan karena ini sebenarnya proyek ekowisata ya, jadi kita emang udah menyusunnya agar sesuai dengan K3LH yang baik ya Om. Jadi harus sesuai dengan keselamatan gitu. Ya. Jadi mereka ngerasa menikmati ketika berada di hutan itu. Anda kan anak hutan kan, anak hutan, tadi udah sejak kecil hidupnya di hutan pinus gitu. Melihat kenyataannya masuk ke hutan pinus tidak semengerikan yang dibayangkan. Kan tadi anak-anak tadi punya persepsi yang ternyata asik juga ya. Asik juga masuk hutan. Nah sekarang gimana Mas Eka melihat supaya ada sebuah perubahan dari persepsi ini sehingga orang-orang itu menjadi lebih cinta hutan gitu? Oke.
Ada satu buku yang saya suka Om. Itu dari Daniel Goleman. Judulnya Kecerdasan Ekologis. Oke. Kalau yang terkenal kan bukunya dia tuh Emotional Intelligence. Betul. Nah, kalau yang kecerdasan ekologis sih kurang terkenal. Tapi intinya hampir sama. Kalau Emotional Intelligence kan lebih kepada kemampuan untuk berempati kepada manusia yang lain. Okay. Kalau kecerdasan ekologis itu perluasan dari empati itu. Empati terhadap seluruh sistem alam. Jadi Goleman ini mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk memahami setiap tindakan kita terhadap lingkungan. Jadi sederhananya kayak kita ini sebenarnya kan bagian dari lingkungan, bukan di luarnya. Nah itu yang mungkin perlu juga untuk baik pendengar, teman-teman di rumah juga paham bahwa kita ini juga bagian dari lingkungan, bukan di luarnya. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan itu bakal berpengaruh atau berdampak pada lingkungan. Penumbuhan kesadarannya gimana Mas Harif, Mas Eka ya, supaya bisa kemudian anak-anak muda, artinya usia TK, SD, SMP, SMA, sebelum mereka nanti memutuskan untuk masuk ke perguruan tinggi, jurusan apa atau bekerja, supaya mereka juga punya kesadaran ekologis tadi itu, betul, atau kecerdasan ekologis yang berdampak pada lingkungan yang makin baik. Kalau menurut Mas Eka dari sisi komunikasi publik sebaiknya gimana ya? Ada ini juga, saya suka kata-kata seorang Konfusius. Dia ngomong, beritahu aku maka aku akan lupa, kemudian tunjukkan padaku maka mungkin aku akan ingat, tapi libatkan aku maka aku akan paham. Nah itu yang saya coba untuk lakukan di Rumah Belajar Karbon Wanagama ini Om. Jadi saya ingin ngajak orang-orang bukan cuma mendengar, melihat dari internet, dari HP dan sebagainya, tapi mereka benar-benar masuk ke dalam, benar-benar memegang tanah yang ada di situ, memeluk pohon yang ada di situ, dan tahu bahwa setiap pohon yang ada di situ itu berjasa untuk kita gitu. Bahkan kita bernafas, dan bahkan kita bisa bernafas hari ini itu kontribusi dari mereka gitu. Saya tertarik tadi beberapa kali nyebut Rumah Belajar Karbon Wanagama. Boleh cerita lebih dalam nih tentang program ini gimana? Kebetulan ini studi kasus keinsulinan saya. Jadi di awal sebenarnya kebetulan saya juga di penelitian-penelitian sebelumnya sudah sering meneliti terkait karbon. Dan saya ngelihat pelatihan-pelatihan karbon di luar sana itu kok mahal gitu. Sampai jutaan gitu. Terus saya diskusi dengan Prof. Yadi, salah satu guru besar UGM terkait karbon dan manajemen hutan. Iseng aja cerita, kalau Prof, kalau bikin pelatihan karbon yang harganya lebih terjangkau buat mahasiswa atau umum, apalagi buat anak-anak SD, SMP, SMA gitu, kayaknya menarik loh menarik loh Prof gitu. Terus beliau menyambut dengan antusias, wah menarik banget, kalau kamu mau jadikan itu studi kasus. Akhirnya oke dah, jadi studi kasus. Kemudian saya ngobrol lah ke direkturnya Wanagama, menjelaskan terkait apa yang ingin saya lakukan itu, dan ternyata gayung disambut baik. Mereka bilang, udah Mas Eka, emang belum ada ini di UGM, sekalian dibikin. Terus kemarin itulah uji cobanya Om. Saya buka upload di internet, di profil pribadi saya, untuk volunteer pengembangan ini. Jadi teman-teman yang saya ajak itu untuk uji coba. Jadi buka di hari pertama, kedua, kemudian saya masukkan ke grup WhatsApp. Dalam 2 hari itu udah 116 yang masuk. Berarti kan potensial, dan orang-orang itu benar-benar tertarik sebenarnya terkait pengetahuan karbon, pengetahuan hutan dan sebagainya. Cuma langsung saya tutup itu karena takut kebanyakan. Itu sudah dilakukan? Sudah dilakukan 2 batch. 2 batch. Satu batch. Setiap batchnya berapa orang? Setiap batchnya 2 hari. 2 hari. 1 hari itu 10 orang. Dan hari kedua beda lagi 10 orangnya. Oh gitu. Jadi biar semua biar semua dapat giliran, dapat kuota, saya bikin biar yang setiap hari yang datang tuh beda-beda. Kegiatannya apa di sana Mas? Tadi selain trekking tadi disampaikan? Kebetulan saya ajak untuk langsung ngukur
peta ukur di situ Om. Oke. Bikin peta ukur, ngukur diameter pohon, Heeh. tinggi pohon. Kemudian nanti setelah proses itu saya ajak teman-teman ini untuk ngolah datanya. Gimana tahu karbon dari biomasa pohon. Karena yang diukur itu kita mencari biomasanya Om. Jadi kan dari ukur diameter kemudian ada tingginya dimasukkan ke dalam rumus alometrik ketemu biomasa pohon. Nah, karbonnya itu adalah 47% dari biomasa. Biomasa. Oke. Dari situ terus kemudian mereka apakah mereka akan menjadi lebih sadar Ya. bahwa karbon yang sudah ada di hutan itu sekian persen jumlahnya, mereka punya kesadaran untuk kemudian menjaga lebih kuat lagi atau gimana? Betul. Kebetulan sebelum melakukan pengukuran di lapangan kita ada sesi online. Oke. Saya jelaskan terkait perubahan iklim itu gimana, kemudian kenapa pohon ini berpengaruh atau berkontribusi terhadap penurunan emisi dan penjelasan-penjelasan lainnya seperti itu. Akhirnya dari situ baru mereka sadar karena kita tahu bahwa komponen penyusun sebenarnya kan proses fotosintesis ya Om ya. Ya. Pohon ada proses fotosintesis, ada outputnya oksigen Ya. dan sebenarnya oksigen itu sebenarnya ini produk sampingan. Produk utamanya adalah glukosa. Ya. Nah, glukosa itu jadi selulosa, hemiselulosa dan lignin kan, komponen penyusun kayu dan itulah karbon yang tersimpan Om. Terus dari saya jelasin itu, terus teman-teman saya ajak buat benar-benar nyentuh pohonnya dan saya jelaskan bahwa kenapa kita perlu tahu karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Ya. Selain negara-negara di Amerika Selatan. Ya. Dan seharusnya sebagai generasi muda seperti kita harus paham terkait ini karena masa depan hutan yang ada di kita tuh kita yang harus memperjuangkan. Ya, oke Mas. Jadi satu aktivitas yang bisa numbuhin kesadaran salah satunya. Yang ikut dari berbagai macam jurusan ya? Macam-macam Om. Bahkan ada yang geografi, teknik sipil. Mahasiswa semua atau? Rata-rata mahasiswa, ada yang udah S2, ada yang udah kerja. Oke. Bahkan ada yang udah jadi pekerja proyek karbon. Oke. Dia pengen belajar lagi. Iya, kebetulan dia seringnya mengurus dokumen-dokumen terkait perizinan karbon gitu. Cuma dia nggak tahu setiap hari kan ngurus dokumennya. Tapi kok bisa ada nilai kayak gini tuh dapatnya dari mana kayak gitu. Akhirnya penasaran terus dia ikut gitu. Oke. Dan memang akan ada atau sudah ada pajak karbon Bang ya? Ada, betul. Kebetulan kan Indonesia ini punya NDC ya. Ada National Determined Contribution atau target di mana tahun 2060 kita harus 0 emisi. Nah, di situ ada negara-negara yang sebenarnya sederhananya kenapa bisa ada perdagangan karbon? Ada negara-negara yang punya hutan, ada negara-negara yang nggak punya hutan, betul gitu. Jadi ketika udah punya definisi NDC, ketika udah punya target penurunan emisi, ada batas atasnya. Nah, negara-negara yang nggak punya hutan itu kan biasanya negara-negara industrialisasi, industri ya. Jadi mereka yang melewati batas atas harus beli karbon dari mereka kayak Indonesia yang punya kelebihan. Jadi adanya perdagangan karbon sebenarnya sederhana itu sih. Untuk biar negara yang nggak punya hutan tetap punya kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca di dunia. Ya. Nah, ini mungkin perlu banyak dikampanyekan Mas Eka ya. Karena masih sangat, saya meminjam istilah beberapa orang-orang pintar di luar sana adalah bahwa isu karbon, isu perubahan iklim, isu deforestasi itu masih menjadi isu-isu yang elitis gitu. Betul ya. Artinya hanya sebagian orang yang itu peduli, ngobrolin, ngomongin dan segala macam. Ditambah lagi ketika tadi ada persepsi sebagian besar orang yang mengatakan bahwa menganggap hutan itu bukan urusan saya, hutan itu menakutkan, hutan itu penuh dengan misteri, mistis dan segala macam, sehingga tidak ada kepentingan di sana. Betul. Harapan saya tentu kelas tadi, kelas belajar rumah belajar karbon tadi itu bisa kemudian
duplikasi gitu ya. Kasih betul ya, bisa. Tempat-tempat yang mungkin tidak harus semasif Wanagama. Iya. Tempat-tempat yang relatif lebih kecil skalanya, tapi bisa memberikan pengajaran pada orang. Ini ada ketertarikan untuk menduplikasi ke arah sana atau belum, Mas Eka? Jadi kepikiran Om kalau Kepikiran. ketika Om Iwan bilang itu jadi kepikiran. Karena mungkin juga ada kemarin sebenarnya yang daftar itu ternyata bukan cuma orang Jogja. Bahkan ada yang dari Bandung, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi. Terus saya, lah ini acaranya di Jogja ya. Berarti kan belum baca dengan detail ya terkait itunya, tapi terus tetap boleh ikut online-nya. Dan mungkin karena itu Om. Karena ternyata yang tertarik itu nggak cuma orang-orang Jogja. Jadi semuanya di beberapa daerah di Indonesia itu juga tertarik. Mungkin itu bisa diduplikasi di tempat-tempat lain sebenarnya Om. Kalau misalnya nih ya, Nggih. online tetap ya kalau pengetahuannya. Iya. Terus kemudian ketika praktek, mereka orang-orang dari luar sana itu kelas dibikin online. Iya. Dari rumah belajarnya online, ada pengetahuannya didapat. Terus setelah itu ada hari praktek. Hari praktek adalah mereka keluar ke tempat dekat mereka tinggal. Terus menghitung, sudah diajarin kan untuk dapatnya di masa seberapa. Kemudian ada kelas online lagi masuk menceritakan pengalaman dan hitungan mereka. Betul. Itu mungkin nggak gitu ya? Mungkin sebenarnya Om, ternyata Om. Iya sih. Mungkin itu Om. Mungkin itu dicoba Om. Iya. Karena ya sekarang semua bisa hybrid lah ya. Iya. Benar-benar bisa Om. Karena saya tadi isu elitis tadi itu. Sebenarnya saya pengen, kenapa saya jadi ini studi kasus saya di keinsinyuran ini, karena ya itu saya pengen ilmu pengetahuan terkait karbon hutan itu harusnya inklusif Om. Karena ini benar-benar tanggung jawab kita generasi muda juga, dan bahkan generasi di atasnya yang mereka sekarang berada di kekuasaan dan punya andil untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait perubahan iklim dan sebagainya di Indonesia. Karena saya melihat kalau misalnya isunya masih tetap elitis, tidak inklusif ya. 20 tahun lagi misalnya anak-anak yang sekarang itu di SD, SMP atau SMA itu enggak in touch gitu ya. Nanti 20 tahun lagi tetap aja ini isu. Nanti hanya sebagian orang yang akan ngobrolin, diskusiin, nganggap ini sebagai sesuatu yang harus dikejar, yang urgent harus dikerjakan. Sementara sebagian lagi itu tidak menganggap itu sesuatu yang penting dan mendesak untuk dilakukan. Jadi tugas, tidak hanya tugas Mas Eka tentunya kan, itu tugas kita semua. Dan melalui podcast ini saya juga ingin terus kemudian menyuarakan isu-isu itu. Saya coba geser sedikit Mas, kan jenengan punya talenta di musik ya. Sudah ngeluarin album loh. Mini album. Berapa lagu nih? Sebenarnya udah 5, tapi yang rilis baru 1. Oh iya, sudah ada 5 lagu, rilis cuma 1 gitu ya. Ini cerita dulu nih tentang musik tadi itu. Ada dari mana tertariknya, gimana dan segala macam. Sebelum saya nanti masuk mengelaborasi lebih jauh. Oh ya, kebetulan kalau musik dari SD sih Om. SD itu sering ikut lomba paduan suara terus vokal gitu. Kok juara gitu ya? Apa suara saya bisa lumayan gitu. Terus dari situ SMP kok juga sering menang bahkan sampai SMA tuh ikut FLS 2N ya. Itu juga menang langsung. Apa mungkin saya masuknya kuliah musik aja deh gitu. Jadi tapi ternyata bisa beriringan kok Om. Paralel lah kayak yang saya lakukan sekarang. Tetap bekerja di hutan, tapi di hutan sambil bawa gitar juga bisa. Sambil gitaran di hutan tuh tenang Om. Asik Om. Jadi sambil kayak ngecamp gitu, gitaran lihat bintang, asik. Jadi lagu itu. Nah ini ya, saya coba ngaitin ya antara musik dan kemudian ketertarikan di hutan. Isu besar ini itu harus didekati dengan berbagai macam metode pendekatan. Betul. Supaya bisa benar-benar bisa seinklusif mungkin ya. Betul. Nah kalau Mas Eka ngelihat saya belum dengar lagunya gitu ya yang diciptain. Ada keinginan atau mungkin sudah dilakukan menggunakan musik lagu sebagai bagian dari kampanye untuk pelestarian hutan? Sudah ya. Sudah, tapi setelah mini album ini keluar. Kebetulan yang mini album pertama ini emang karena saya pengen tes pasar, jadi lagunya cinta-cintaan gitu, anak muda gitu. Ya. Setelah ini udah mulai mini album yang
agak idealis Om. Ah, Bikin buat kebetulan saya pengen merekam suara-suara di alam. Belum udah punya alatnya kan. Jadi suara-suara di alam nanti digabungkan. Kebetulan Relung Indonesia ini kan kantornya jadi satu sama Yayasan Suara Owa. saya suara owa. Suara Owa. Oh, oke. Kebetulan mereka juga yayasan yang fokus untuk melestarikan owa Jawa. Oh, Jawa ya. Ya. Di situ kan dia punya banyak banget database suara-suara owa, suara-suara ya satwa-satwa yang ada di hutan itu. Saya pernah diskusi, wah bisa nih kayaknya dicampur-campur jadi musik. Dari suara alam, suara itu terus jadi ditambah instrumen, kayaknya bisa jadi musik yang unik sih. Jadi kayaknya itu ke depan kayak ke situ. Kan itu jadi membuat satu kampanyenya lebih soft, lebih Sepakat. mengena gitu ya ke anak-anak muda supaya tidak terlalu berat. Kita selalu bicara Ya. hutan. Mas Eka tahu kemarin waktu habis bencana Sumatera, Aceh, isu itu muncul mengemuka. Iya, 2 bulan, 3 bulan selesai, hilang. habis hilang lagi. Padahal realnya tetap kejadian, tetap Iya, ada. tetap ada. Hutan rusak dan segala macam. Ini yang menurut saya perlu pendekatan, dan orang-orang seperti Mas Eka ini kan dengan punya talenta di luar urusan teknis kehutanan ya, itu mesti masuk, apalagi udah jadi pemain PS sejak anak-anak ya. Betul. Sosmed kan aktif juga di sana. Ya, insya Allah aktif. Ngeliat gimana? Ngeliat sosmed sebagai bagian dari sebuah proses kampanye, Ya. menyuarakan Ya. isu-isu yang berkaitan dengan kebumian ini gimana Mas? Kebetulan emang ke depan tuh kenapa saya mulai membangun personal branding yang sekarang di musik dan di dunia kehutanan tuh sebenarnya juga ke situ arahnya Om. Saya pengen membahasakan kan tadi seperti yang Om Iwan jelaskan bahwa pengetahuan terkait kehutanan dan sebagainya itu kayak eksklusif banget Ya. Istilah-istilahnya sulit, banyak singkatan-singkatan yang wah saya aja nggak hafal singkatan-singkatannya, ada yang sama Om tapi beda. Oh gitu ya? Itu sampai ini kayaknya harus kita bikin dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Jadi mungkin mengoptimalkan sosial media itu Om. Dan mulai ke situ sih Om. Personal branding saya udah mulai saya arahkan ke situ. Apalagi kan sebagai anak muda gitu, native, digital native kan, Nggih. artinya sudah sangat akrab gitu ya, Betul. memang nature-nya seperti itu untuk masuk ke sana. Nah sekarang kalau boleh saya tanya, dari berbagai macam isu nih, Nggih. kan di Relung juga udah mengelaborasi isu-isu yang ada. Yang paling harus kita mulai dari awal soal pelestarian hutan, Iya. soal menjaga hutan, itu sebenarnya apa Mas? Nah ini Om, ini juga pertanyaan yang menarik sekali. Karena ya kalau kata Cerdik Cendekia itu kan tahun 2050 itu katanya penduduk bumi itu bisa sampai 9 miliar ya Om. Yes. Terus Yes. artinya kan kita masuk di era antroposen ya. Ya. Aktivitas dan kegiatan apapun yang kita lakukan itu bakal berpengaruh terhadap bumi Ya. dan keberlanjutannya Ya. dan masa depan kita. Mm. Dan kita tahu bahwa banyak banget isu yang kita punya hari ini, entah isu jadi kan jadi kayak polikrisis gitu ya. Polikrisis. Ada krisis ekonomi, krisis kognitif mungkin sekarang, kemudian krisis lingkungan, ekologis dan sebagainya itu datangnya sekaligus gitu. Kayaknya kita juga butuh yang namanya polimetik gitu Om. Kayak orang-orang yang secara berkolektif mau mensintesis disiplin-disiplin ilmu yang lain sehingga bisa membuat kerangka kerja yang lebih efektif gitu Om. Dan karena nggak bisa kalau cuma 1 atau 2 orang sih menurut saya Om. Harus secara kolektif Om. Harus banyak orang yang aware, kemudian mereka memulai untuk melakukan secara sederhana dulu aja. Dengan kondisi sekarang masih cukupkah dengan melakukan dengan hal yang sederhana dulu ya? Menurut jenengan gimana? Menurut saya cukup. Saya ada satu cerita klasik yang saya suka Om. Cerita klasiknya dari Wangari Maathai. Beliau ini adalah perempuan pertama Afrika yang memenangkan penghargaan Nobel Perdamaian di bidang lingkungan. Oke. Tapi beliau sudah meninggal tahun 2011. Ini beliau memobilisasi perempuan-perempuan di tempat asalnya untuk menanam pohon dan tanaman-tanaman pangan untuk sumber penghidupan mereka.
di tengah kemiskinan struktural di Afrika, Ya, ya. kemudian kediktatoran penguasa dan kapitalis pada zaman itu yang membabat habis hutan mereka. Ada satu cerita yang sering kali beliau ceritakan di setiap speech-nya, itu kisah tentang burung kolibri, Om. Ini pernah dengar? Gimana? Jadi coba kita bayangkan suatu hari ada hutan yang sangat luas terbakar. Apinya tidak terkendali dan itu mengancam seluruh kehidupan di dalamnya. Entah itu gajah, harimau, jerapah, badak dan hewan-hewan lain tuh lari terbirit-birit keluar hutan. Ya, karena kebakaran. Karena kebakaran tadi. Dan mereka hanya berdiri di pinggiran melihat rumahnya terbakar habis dilahap api. Kemudian di tengah keheningan itu tuh ada seekor burung kolibri, Om. Yang sebesar ibu jari. Ya. Yang dia bolak-balik dari sungai ke titik api menggunakan paruhnya yang kecil, itu ngambil setetes air dan menjatuhkannya ke kobaran api yang besar itu. Bolak-balik terus. Akhirnya dinotis sama si gajah, Om. Tapi bukannya membantu malah ngece, Om, yang gajah ini, Om. Jadi dia malah tanya, apa yang kamu lakukan itu sia-sia? Apa yang kamu lakukan itu sia-sia. Jadi buat apa burung kolibri sekecil kamu mau memadamkan api sebesar itu? Dengan santainya burung kolibri ini menjawabnya cuma gini, Om. Saya hanya melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan. Jadi dari cerita itu tuh kayak saya percaya kalau perubahan besar itu pasti selalu didasari atau lahir dari kumpulan aksi-aksi kecil yang konsisten, Om. Kayaknya saya percaya gitu, Om. Jadi mungkin coba kalau kita bayangkan setiap dari kita, kemudian komunitas-komunitas di sekitar kita memilih untuk menjadi burung kolibri itu melalui gerakan atau kegiatan yang menjadi bagian kita, sebisa kita, semampu kita, di ruang gerak kita, terus melakukan gerakan kolektif demi kebaikan. Saya rasa nggak ada yang nggak mungkin sih, Om. Saya jadi inget cerita Pandawara. Ya. Betul. Dia kan kemarin pasang postingan gitu. Nggih. Sungai, dia berdiri di sana sungai, ya kan, yang itu setahun lalu setahun lalu kita bersihkan, videonya masih ada. Setahun kemudian sudah penuh dengan sampah lagi gitu. Betul. Terus di komennya gitu kan, netizen pada komen gitu kan. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, tuh kan. Karena nggak diajarinya salah gini dan segala. Komennya lah komen yang menyesalkan, carikan nyebut. Betul. Untuk tidak menyebut mengkutuk si Pandawara, tapi menyesalkan karena yang dilakukan Pandawara itu seolah-olah memakai cara yang salah gitu. Nah, ini yang saya jadi ingat. Kalau Pandawara itu jadi satu kolibri, Betul. Dan kemudian kita banyak kolibri yang lain, mungkin bisa nyambung kali ya. Nyambung bener, Om. Nyambung dan kemudian akan memberikan kesadaran yang lebih masif sifatnya. Betul. Sehingga bumi kita lebih baik lagi gitu. Nah, ke Bali tadi, ke musik, ke seni gitu. Tentu tidak hanya musik kan, Mas ya, yang bisa digunakan. Tidak hanya musik, mungkin seni yang lain yang bisa kemudian dorong orang-orang untuk bisa ke arah sana kan, ya, memperbaiki lingkungan ini. Nah, balik ke 9 miliar tadi itu. Kalau menurut Mas Eka, apa yang mesti kita lakukan ya? Dengan nanti penduduk makin banyak. Ini perangnya sudah perang ekonomi, perang energi, dan rebutan energi. Kan 2050 jenengan yang ada di situ. Orang-orang yang masih 20 tahun, 30 tahun seperti Mas Eka ini nanti yang hidup tahun 2050. Betul. Apa yang mungkin Mas Eka pikirin untuk bisa menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin jauh dari ideal? Ya, saya harap kolektivitas itu munculnya dari emang diri kita sendiri sih, Om. Nyicil dari diri sendiri, kemudian baru ke komunitas, kemudian di pekerjaan kita, teman-teman kantor kita, kemudian baru ketika berbangsa dan bernegara, baru ke planet. Jadi kan kayaknya emang prosesnya panjang, tapi kalau didasari dengan niat baik, insya Allah lah mungkin ada jalan. Dan saya rasa
apa yang saya lakukan kemarin ketika membuka rumah belajar karbon Managama, di mana generasi yang ikut tuh banyak banget, generasi Z, dan mereka jurusannya beda-beda. Jurusannya bahkan nggak ada yang berhubungan sama sekali dengan kehutanan, lingkungan, itu nggak ada. Tapi mereka punya apa ya, ketertarikan di bidang itu. Berarti saya masih punya harapan sih Om, bahwa generasi Z, generasi muda kita tuh masih punya awareness terkait ya ini, karena kita yang bakal hidup di tahun 2050 itu, makanya kita yang harus gerak gitu. Iya. Gimana caranya kita jadi burung kolibri itu untuk punya gerakan secara kolektif, menyuarakan apapun itu yang menurut kita benar secara hukum dan etika gitu. Iya. Jadi biar mempersiapkan tempat kalian hidup nanti kan. Ya kan gitu kan. 2050 ya. 2050 kan tidak lama lagi gitu. Iya. Artinya generasi yang sekarang ini usia 20-30 tahun itu harus semakin aware. Betul Om. Di relung Indonesia merasakan nggak Mas, misalnya sudah berusaha gitu ya, Iya. untuk kemudian mengkampanyekan ini itu berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tapi ternyata nggak disupport sama industri gitu. Artinya atas nama industri, atas nama kemajuan, maka semua yang berkaitan dengan hutan harus dibuka dan segala macam. Betul. Itu juga, itu saya sebenarnya juga pengen diskusi sama ahli bahasa nih Om. Sebenarnya kata dasar pembangunan tuh bangun apa bangunan gitu. Jadi kayaknya saya perlu diskusi sama teman-teman filsafat dan sebagainya sebenarnya. Apakah pembangunan itu harus benar-benar bangunan infrastruktur semua, atau sebenarnya bisa kita buat ya emang kita membangun tapi secara berkelanjutan. Karena kebetulan sejauh apa yang saya dapatkan di relung ketika mendampingi berbagai macam petani di hutan itu, rata-rata orang-orang apa yang dilakukan atau apa yang dibuat misal bangun itu tanpa visibility study. Jadi tiba-tiba katanya udah ada amdalnya, tiba-tiba tapi tiba-tiba udah jadi bangunannya gitu. Sebenarnya kan bisa diupayakan. Iya. Tapi mungkin menurut mereka itu menghabiskan uang, menghabiskan waktu. Nah itu PR kita tuh cost efisiensi. Orang-orang sekarang tuh masih berpikir terkait cost efisiensi, padahal yang paling penting tuh sekarang creating value. Gimana kita ngasih nilai tambah dari biar hal yang udah kita lakukan, upayakan dengan niat baik itu juga berkelanjutan gitu. Iya. Nggak cuma bagus di sini pas awal doang, tapi kalau untuk keberlanjutan nanti gulung tikar dan sebagainya. Creating values untuk continuity atau sustainability. Keberlanjutan, betul Om. Oke Mas. Saya jadi berpikir bahwa kata kunci sustainability itu juga belum melekat gitu ya. Betul. Jadi kalau boleh dibilang berat ya kerja dengan sebagai orang hutan itu berat gitu ya. Cukup PR juga, dan padahal menurut saya juga sustainability itu juga kurang Mas Om. Sustainability kan kayak mengurangi dampak gitu, kemudian mempertahankan status quo gitu ya, kayaknya sebenarnya lebih baik lagi kalau bisa sampai ke regeneratif gitu. Kita benar-benar memperbaiki, memulihkan dan meregenerasi agar lebih jauh lagi, bukan cuma menjaga apa yang udah ada gitu. Kayaknya perlu untuk sampai ke regeneratif gitu. Pembangunan yang regeneratif gitu mungkin ya Om. Iya. Pembangunannya regeneratif ya, tidak hanya sustainability ya. Iya. Tidak hanya sustain aja tapi. Betul. Oke Mas, saya pengen minta komentar Anda pada hutan dibuka untuk kepentingan food estate. Waduh. Ya senggol-senggol dikit nggak apa-apa gitu. Ya. Gimana menurut Mas Eka? Nah itu, ketika sebenarnya kan ada yang namanya apa ya? Kalau tadi memahami yang di awal kecerdasan ekologis, ada etika yang perlu kita lakukan sebelum kita membuat sebuah kegiatan atau project. Ada visibility study, apakah ini memang dibutuhkan, apakah ini lebih banyak dampak negatifnya atau lebih banyak dampak positifnya. Sebenarnya kalau itu dilakukan
sah-sah aja sebenarnya. Tapi kan kebanyakan hal-hal itu dilewati ya Om. Ya, ya, ya. Kayak diloncati, tiba-tiba bikin, tiba-tiba menggusur. Yang padahal mereka udah tinggal di situ sebelum ada Indonesia mungkin. Ya, ya. Itu hal-hal yang sebenarnya perlu untuk jadi keresahan kolektif juga Om. Sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia Om. Sawit itu hutan nggak sih? Hutan sawit, Kebunan kali itu Om. perkebunan ya. Kebunan. Jadi itu beda sama hutan sawit itu kan? Iya beda. Kebun sawit Om. Kebun sawit ya. Dan itu secara tanaman katanya sangat serakah gitu. Betul. Menyerap air. Betul. Dan kemudian ketika diambil udah nggak akan rusak lahan yang ada untuk kemudian direhabilitasi susah ya. Oke. Dan yang terjadi sekarang atas nama tadi Iya. ekonomi penyediaan Iya. bahan pangan, Betul. penyediaan berbagai macam sumber energi itu yang kemudian dilakukan. Betul. Dan PR-nya tuh Om, kalau bahan pangan sebenarnya tiap daerah itu juga punya bahan pokoknya masing-masing ya. Orang Papua kan punya sagu Ya, sebenarnya. ya. Sulawesi sagu. Tapi yang dibangun padi gitu loh. Ini kan dibiasakan untuk makan nasi ya, jadi Ya, ya, ya. padahal mereka sebenarnya tiap harinya makan sagu gitu. Nah itu apakah sudah melakukan visibility study dan sebagainya atau belum gitu? Yang saya bertanya, dan entah mungkin sudah dilakukan atau belum saya juga nggak tahu, tapi kok kayaknya sering tiba-tiba gitu. Tiba-tiba ada. Ya tadi itu pembangunan tadi itu bangun atau bangunan gitu kan ya. Itu saya pengen diskusi sama Iya. teman lu sama. Kalau infrastrukturnya ada gitu aja gitu ya, tidak kemudian proses untuk membangunnya tadi. Betul. Mas Eka, hal terakhir sebagai penutupnya apa pesan atau mungkin bukan pesan ya, ajakan gitu ya Iya. pada teman-teman generasi Mas Eka dan generasi di bawahnya untuk yang bisa disampaikan, Iya. sehingga bisa membuat masa depan bumi ini menjadi lebih cerah, lebih baik lagi. Pesannya sebenarnya itu Om, apa namanya? Hablum minallah, hablum minanas, hablum minalam itu aja sih Om. Oke. Kita harus paham bahwa sebenarnya kita itu satu kesatuan dengan alam. Apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak untuk alam, karena perubahan iklim itu sebenarnya kan antropogenik. Semua terjadi karena aktivitas dan kegiatan kita sebagai manusia yang merusak. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang mendengarkan, coba mulai memahami istilah-istilah terkait kita di hutan. Kemudian perubahan iklim juga dicari di Google. Sekarang ilmu pengetahuan kan udah demokratisasi sekali Om. Semua bisa dicari di Google. Dan apa yang jadi keresahan, saya rasa boleh untuk disuarakan di Om. Oh, oke. Apa yang jadi keresahan boleh disuarakan di komen ya. Di kolom komen ada disuarakan, gitu kan? Supaya kita semua bisa saling menjaga. Betul. Harapan saya nanti di sesi akhir ini ditutup dengan lagunya Mas Eka, nanti di Ya Allah. taras lagu, nggak usah nyanyi, iya, nanti diputer itu boleh. Supaya jadi kita jadi tahu gitu bahwa ada talenta yang lain di Oke. bidang kehutanan. Oke Mas Eka, terima kasih sekali Terima atas kasih banyak, Om. waktunya. Terima kasih banyak. Semoga ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita semua untuk menjaga, karena bumi ini cuma satu kan, nggak bisa kemana-mana gitu. Setelah ini ya kalau mungkin kita harus terusir atau kemana. Betul. Jadi terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat menempuh kembali pendidikan keinsinyuran. Iya, terima kasih. Semoga sukses, lancar, Amin, amin. dan tetap menginspirasi Amin, insyaallah. anak-anak muda yang lain dengan aktivitas-aktivitas yang berdampak. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, itulah Eka Bagus Manuntun, seorang anak muda yang juga sangat passionate di bidang lingkungan hidup dan juga seorang yang bertalenta di bidang seni, khususnya seni musik. Semoga inspirasi dan kita ketemu di episode podcast Oase selanjutnya. Hari-hari yang sama, tak istimewa, tak ada yang berbeda.